Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai triple Pythagoras ya. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan jenis segitiga dan triple Pythagorasnya. Adapun tujuan dari menonton video ini yaitu yang pertama, kita bisa menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Kemudian kita dapat menemukan dan memeriksa bilangan triple Pythagorasnya. Langsung aja ya. Yang pertama, jenis-jenis segitiga. Berdasarkan teorema Pythagoras, jenis-jenis segitiga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, kemudian segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Bedanya apa coba? Kita lihat sisi-sisi segitiganya. Misalnya ada sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga berikut. Nah, kalau misalnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalau C kuadrat nilainya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan tercipta gambar segitiga lancip. Nah, jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, pasti akan terbentuk segitiga tumpul. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Kita mulai dari yang pertama ya. 13, 9, dan 11. Nah, jika C adalah sisi yang terpanjang, maka C-nya adalah 13. A-nya adalah 9 dan B-nya adalah 11. C kuadrat berarti 13 kuadrat adalah 169. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 9 kuadrat 81 ditambah 11 kuadrat 121. Hasilnya adalah 202. Kita lihat C kuadratnya 169. A kuadrat ditambah B kuadratnya 202. Berarti di situ C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu masuknya kemana? Iya, segitiga lancip ya. Next, dengan bilangan yang kedua. Itu bilangannya 8, 17, dan 15. Berarti C-nya itu yang paling panjang yang mana coba? Oke, yang 17. Berarti C-nya adalah 17, A-nya 8, dan B-nya adalah 15. C kuadrat berarti 17 kuadrat. 17 kuadrat itu 289. Kemudian A kuadratnya ditambah B kuadrat, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadratnya adalah 64, 15 kuadratnya 225. Hasilnya adalah 289. Kita lihat, tadi kan C kuadratnya adalah 289. Sekarang A kuadrat ditambah B kuadratnya hasilnya 289 juga. Berarti C kuadrat itu senilai dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau sama dengan. Sudah bisa disimpulkan ya bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Lanjut ke bilangan yang ketiga, 12, 16, 5. Yang mana coba? Yang terpanjangnya atau C-nya? Berarti sisi terpanjang adalah 16, C-nya adalah 16, A-nya 12, dan B-nya adalah 5. Berarti C kuadratnya adalah 16 kuadrat, hasilnya 256. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya 12 kuadrat itu 144, ditambah 5 kuadrat 25 adalah 169. Mari kita perhatikan, C kuadratnya 256, A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya 169. Berarti C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, berarti itu segitiga tumpul ya. Bisa dipahami ya.
Di video sebelumnya, Ibu sudah pernah membahas mengenai triple Pythagoras ya. Di sini kita akan lebih perdalam lagi. Jadi, triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Tadi kita belajar kalau misalnya membentuk segitiga siku-siku, berarti C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Itu triple Pythagoras bukan? Di video sebelumnya Ibu sempat nyuruh kalian untuk ngapalin triple Pythagoras ya, beberapa bilangan yang sering muncul. Nah, di sini kita bahas bareng-bareng. Sisi terpanjangnya adalah 5, berarti C-nya 5. C kuadratnya adalah 5 kuadrat sama dengan 25. A-nya 3, B-nya adalah 4. Nah, di sini kita lihat 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Hasilnya adalah 25. Ini C-nya, C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, 25 juga. Berarti ini betul adalah triple Pythagoras. Nah, ini untuk penjelasannya. Nah, untuk yang belum ngerjain tugasnya, Ibu harap segera mengerjakan ya. Di sini Ibu udah bahas lagi lebih dalam. Kalau ada yang nggak paham atau apa, tanyain ya ke Ibu. Kita coba kerjakan contoh soal-soal yang lainnya supaya lebih kuat pemahamannya. Contoh soal pertama, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Kita lihat yang A, 10, 12, 14 karena sisi yang terpanjangnya 14, berarti C-nya adalah 14. A-nya 10 dan B-nya 12. Berarti C kuadratnya adalah 14 kuadrat. 14 kuadrat itu 196. A kuadrat ditambah B kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dan 12 kuadrat adalah 144. Hasilnya adalah 244. C kuadratnya 196, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadratnya adalah 244. Karena C kuadratnya berbeda dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ini sudah bisa ditentukan bahwa 10, 12, 14 itu bukan triple Pythagoras. Apa coba? Segitiga yang C kuadratnya lebih kecil dari B kuadrat ditambah B kuadrat. Itu berarti segitiga, betul, segitiga lancip. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kita cek bilangan yang B ini, 7, 13, 11. Berarti C kuadratnya yang paling besar itu adalah 13. A-nya adalah 7 dan B-nya adalah 11. C kuadrat sama dengan 13 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 69 ya harusnya. Sekarang A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya 7 kuadrat dan B-nya adalah 11 kuadrat. 49 ditambah 121, hasilnya adalah 170. Sekarang kita lihat, C kuadratnya 169. A kuadrat ditambah B kuadratnya 170. Beda tipis ya, tapi nggak sama dengan. Berarti pasangan 7, 13, dan 11 juga bukan triple Pythagoras. Gampang kan? Paham ya? Contoh soal kedua. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjangnya 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Langkah pertama, kita buat dulu sketsanya. Tadi kan panjangnya 408, terus tingginya 306 dan diagonalnya adalah 525. Kalau misalnya gambar ini adalah persegi panjang, berarti setengahnya itu berarti harus siku-siku ini yang di pojoknya. Yang tegak lurus ini harus siku-siku. Syarat siku-siku apa coba? Iya, C kuadratnya. C kuadratnya harus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat itu kan diagonalnya tuh udah ada. Adalah 525. Dikuadratkan, hasilnya adalah 275.625. A kuadrat ditambah B kuadratnya berarti 408 kuadrat ditambah
306 kuadrat. Hasilnya 408 kuadrat itu 166.464 ditambah 93.636. Hasilnya adalah 260.100. Sama nggak? Berbeda. Berarti kesimpulannya apa coba? Berarti ini bukan persegi panjang. Kalau misalnya kita gambar dengan ukuran yang asli, dengbek nggak akan siku-siku. Berarti akan berbentuk, akan berbentuk segitiga tumpul yang pinggirnya bengkoknya penyot. Nah, seperti biasa, kalian coba kerjain ya latihan untuk mengerjakan soal yang tadi Ibu contohkan. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya sendiri dan dengan hati-hati, teliti ya. Jadi harus benar-benar paham tentang apa yang udah Ibu jelaskan. Jadi kita insya Allah pasti bisa kalau misalnya kaliannya mau berusaha dan terus semangat. Jangan ngeluh dulu apa-apa, Bu pusing, Bu, itu mah insya Allah nggak akan bisa. Optimis dan husnuzon.